Selamat pagi anak-anak kami kelas 3 semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Dan semoga virus corona cepat berlalu supaya kita bisa kembali beraktivitas ke sekolah seperti biasanya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu Cicak di Dinding pada pembelajaran SBDP sebelumnya, jadi di sini ada gambar yang pertama cicak dan gambar kedua adalah kupu-kupu. Gambar di samping dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Yang pertama, cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Dia membutuhkan makanan yaitu nyamuk. Yang kedua adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai dua pasang sayap. Sayap yang berwarna indah. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Lalu, apakah ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makan? Ternyata tidak ya anak-anak. Ternyata ada ciri-ciri makhluk hidup lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara membaca sebuah teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu dari situ kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, sebelumnya Ibu Guru akan menjelaskan apa itu pengertian kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang merupakan bagian dari bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat. Nah, jadi di sini ada Ibu buat contohnya. Maka contohnya adalah 1. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, yaitu manusia bisa berjalan dengan menggunakan kaki, ikan bergerak dengan menggunakan sirip, cicak bergerak dengan merayap di dinding. Contoh yang kedua, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup adalah berbeda-beda. Seperti manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Nanti bisa kalian baca teksnya di halaman 5, 8, dan 11. Dan yang keempat, ciri berikutnya adalah membutuhkan makanan dan air. Manusia memerlukan hewan dan air untuk makanan, dan hewan memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, jadi di teks berikutnya buku Bupena halaman 5, 8, dan 11 kalian dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jika kalian sudah menemukan kosakata tersebut, dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh kosakata yang dapat kita temukan pada teks tentang ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. 1. Bergerak. 2. Bernapas. 3. Tumbuh dan berkembang. 4. Memerlukan makanan. 5. Peka terhadap rangsang. Lalu setelah kalian temukan kosakata dan kalian sudah tuliskan, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat dari kosakata tersebut.
Baik, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat dari kosakata tersebut. Nah, contoh di sini ada ibu guru buat contoh. Contoh pertama, 1 dari kata bergerak. Kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, bernapas. Kalimatnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Dan contoh yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Kalimatnya, setiap makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat ya anak-anak, bahwa kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Baik, sampai sekian dulu penjelasan singkat dari Bu Guru. Jadi di sini ada latihan. Nomor 1, buku Bupena 3A halaman 5 nomor 1 sampai nomor 3 dikerjakan di buku latihan. Dan tugas yang dikumpulkan ke sekolah, nomor 1, buku Bupena 3A halaman 9 nomor 1 sampai nomor 5. Dan yang kedua, buku Bupena 3A halaman 12 nomor 1 sampai nomor 3. Tugas yang dikumpul ke sekolah ini dibuat di portofolio dan dikumpulkan. Oke. Sampai di sini, jika ada nanti pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kita kelas 3. Sampai sekian dan terima kasih.